salam dan bahagia. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya berkat perlindungan Telom Banua SPD, saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Medan dengan program studi Pendidikan Matematika dan nomor peserta 201500983975. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMP Negeri 8 Gunung Sitoli, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tagihan pada uji kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024 pada materi jajar genjang dan belah ketupat. Senin 4 Maret 2024. Demikian perkenalan dari saya dan saya berharap bahwa video nantinya yang akan saya tampilkan ini, praktik pembelajaran ini mendapatkan masukan dan saran dari kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia. Baik, selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar, namun sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita akan menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan dulu sebagai ajaran agama kita. Untuk itu yang bertugas membawakan kita dalam doa siapa kira-kira? Saya, Pak. Baik, silakan anak kami Siska. Baik teman-teman, sebelum kita bersatu dalam doa, mari kita bernyanyi yang nasional yang berjudul Garuda Pancasila. 3, 3, ya. Garuda Pancasila, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur serosa, maju, maju. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih kami kembali mengucap syukur dan kepadamu. Engkau telah menolong kami dari rumah kami. Bapak, segala permohonan yang singkat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Baik, terima kasih bagi anak kami Siska yang sudah membawakan kita dalam doa. Bagaimana keadaan anak kami, sehat semua? Siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan absen dulu. Silakan nanti didengarkan namanya. Cendana Cipta Tegar nomor 2. Doroti Kulut. Hadir, Pak. Eltrisna. Hadir, Pak. Litwina Jiwa. Absen. Iya, Pak. Oke. Siska Cahaya Dewi Lauli. Hadir, Pak. Sofia Cipta Zilwa. Hadir, Pak. Yudika Zilwa. Hadir, Pak. Baik. Tadi memang ada orang ya dari teman kita yang tidak hadir. Mudah-mudahan kita berdoa dan kita harap bahwa ke depan nanti yang dua orang itu bisa hadir kembali dan bersama-sama dengan kita untuk bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Oke, baik anak-anak kami sebelumnya yang kita pelajari sebagai materi kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan
keliling, dan luas daripada jajar genjang dan belah ketupat. Pada pertemuan kita sebelumnya adalah persegi panjang dan trapesium. Nah, sebelum kita laju, ini adalah tujuan pembelajaran nanti yang akan kita selesaikan pada pagi hari ini. Bila mana anak kami melihat di layar, ini nanti target kita, tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yaitu melalui proses mengamati, diskusi, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi dalam penugasan individu dan kelompok. Peserta didik dapat yang pertama menjelaskan konsep keliling dan luas jajar genjang dan belah ketupat dengan benar. Kedua, memecahkan masalah keliling dan luas jajar genjang dan belah ketupat dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang kedua. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan jajar genjang dan belah ketupat dengan benar. Jadi nanti ada 3 yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hendaknya nanti ini yang ketiga daripada tujuan pembelajaran kita dapat kita selesaikan. Jelas itu? Jelas. Baik, sebelumnya kira-kira di antara anak-anak kami ada yang masih ingat apa itu rumus luas daripada persegi panjang? Kira-kira ada yang masih ingat? Saya, Pak. Oh ya, anak-anak Irfan, silakan. Menurut saya, Pak, rumus dari luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Betul itu kira-kira? Betul. Oke, baik, tepuk tangan untuk Irfan. Jadi benar sekali yang disampaikan oleh Irfan bahwa rumus luas daripada persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, selanjutnya kira-kira di antara anak-anak kami ada yang masih ingat apa itu rumus luas daripada trapesium? Kalau ada, silakan tunjuk tangan. Saya, Pak. Trisna, silakan. Apa itu rumus luas trapesium? Menurut saya, Pak, rumus luas dari trapesium yaitu setengah A tambah B kali tinggi. Luas trapesium adalah setengah A tambah B kali tinggi. Baik, bagaimana kira-kira itu? Pas itu atau bagaimana? Pas. Ya, tepuk tangan untuk Trisna. Terima kasih untuk Trisna. Tadi sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa benar itu rumus daripada luas trapesium adalah setengah A tambah B kali tinggi daripada trapesium. Jadi sudah benar. Nah, selanjutnya bagi anak-anak kami, tentu nanti kadang kita bertanya ya, apa itu manfaat daripada kita mempelajari nantinya terkait dengan jajar genjang dan belah ketupat. Nanti kalau kamu lihat bentuk-bentuknya nanti pada jajar genjang dan belah ketupat, kamu akan bisa menentukan rumusnya. Misalnya saja, kalau Anda membeli ketupat itu, permukaan ketupat setelah dibelah, itulah model daripada belah ketupat. Jadi anak-anak kami nanti bisa menghitung berapa luas daripada belah ketupat itu. Itu kira-kira manfaatnya atau contoh kasusnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu anak-anak kami, pembelajaran hari ini kita akan laksanakan secara berkelompok. Sekarang bagi anak-anak kami silakan bentuk kelompok dan gabung ke kelompok seperti biasa. Silakan. Baik, anak-anak kami sudah masuk di kelompok. Bagaimana nyaman di kelompok ini? Nyaman, Pak. Baik. Sekarang coba dilihat
ini ada slide di atas nanti terkait dengan jajar pinjam dan belah ketupat tadi. Yang pertama sekali, sudah nampak slide-nya? Sudah. Nah, ini dia jajar pinjam. Kalau diamati ada banyak sekali gambar di atas itu. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Dia ada pertanyaan di sana, manakah di antara benda di atas yang permukaannya berbentuk jajar kinjal? Nah, ini ada pengalaman kamu dari SD. Saya rasa kalian sudah pernah mempelajari ini dari SD juga terkait dengan jajar kinjal dan belah ketupat. Menurut kamu, mana gambar di atas ini yang hampir mirip dengan jajar kinjal? Apakah di gambar 1 atau gambar 2 atau gambar 3? Gambar 1. Bagus, benar sekali. Tepuk tangan untuk kalian dulu. Selanjutnya, mari kita bahas apa yang menjadi sifat-sifat daripada jajar kinjal. Coba kamu perhatikan, itu ada gambar jajar kinjal di atas, ada sifat-sifatnya. Kita lihat. Yang pertama mempunyai 4 sisi. Kedua, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Keempat, kedua diagonalnya saling membagi sama panjang. Selanjutnya ada pertanyaan, jadi apa itu jajar kinjal? Nah, jajar kinjal adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 buah sisi dengan sisi-sisi yang saling berhadapan sama panjang dan sejajar. Keliling jajar kinjal adalah jumlah panjang semua sisi-sisinya. Kalau pada gambar anak-anak kami lihat, yaitu sisi AB, dan lihat sisi AB ditambah dengan BC, ditambah dengan CE, dan ditambah dengan DA. Itu dia sisi-sisi daripada jajar kinjal. Sehingga jika itu dijumlahkan bisa ditulis rumus daripada keliling jajar kinjal adalah 2 AB tambah BC, di mana AB itu sama dengan BC dan BC itu sama dengan DA. Itu dia. Kedua, belah ketupat. Belah ketupat adalah segi keempat yang semua sisinya sama panjang. Saya ulangi ya. Belah ketupat adalah segi keempat yang semua sisinya sama panjang. Itu dia sifat-sifat belah ketupat. Selanjutnya, bagaimanakah hubungan sisi-sisinya? Di mana pada belah ketupat semuanya itu sama panjang. Selanjutnya, bagaimanakah sudutnya? Kalau kamu perhatikan, ini kan ada sudut C, sudut A, sudut D, dan sudut B. C ini ketika dijumlahkan itu besarnya adalah 180 derajat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sudut yang berhadapan sama besar. Besar sudut yang berdekatan juga jumlahnya adalah 180 derajat. Mana yang berhadapan tadi? Ini maksudnya sudut yang sehadat saya ini, sudut A sehadat dengan sudut C, jadi besar itu sama. Itu maksudnya. Nah, sudut-sudut yang berdampingan ini totalnya itu adalah 180 derajat. Contohnya, sudut B berdampingan dengan A ini ditotalkan ini 180 derajat. Selanjutnya, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Ini maksudnya. Berpotongan tegak lurus ini. Keliling daripada belah ketupat sama seperti cara menghitung keliling daripada jajar kinjal tadi. Jadi semua sisinya dijumlahkan ini. Ini ada 4 buah sisinya tadi yang sama panjang, maka kelilingnya pasti dijumlahkan semua ini.
Itu kira-kira yang bisa Bapak perkenalkan buat kalian. Baik, bagi anak-anak kami, sebagaimana tadi anak-anak kami sudah menyaksikan di atas slide-nya. Nah, dan juga kalian juga sudah berada dalam kelompok. Di sini ada LKPD yang barangkali nanti anak-anak kami dapat menyelesaikan LKPD ini melalui kelompok. Jadi silakan nanti di sini ada langkah-langkah kerja daripada KPP. Di sini juga ada nanti apa-apa saja yang akan kamu selesaikan nanti diselesaikan secara berkelompok. Baik, silakan dikerjakan. Ingat dalam kelompok jangan malu-malu bertanya, jangan malu-malu. Silakan tanyakan bagi temanmu, masuk juga konsultasi ke Bapak nanti ketika kamu memiliki kendala dalam pengerjaan daripada LKPD. Silakan. Pak, Ya, dapat berarti. Benar. Boleh juga tulis, boleh juga melalui tadi. Iya. Nah, ada. Ada masalah di sini. Diisi, yang diisi ini lihat mana yang termasuk cacat. Supaya arti apa sifat dari cacat yang tadi dan anak kami bisa membedakan ternyata gambar ini cacat ginjal, ya ini bukan cacat seperti itu. Boleh bukan? Oh ya, boleh. Baik, bagi anak-anak kami, tolong diperhatikan dulu. Untuk membantu anak-anak kami menyelesaikan permasalahan pada LKPD yang barusan bagi tadi, maka Bapak akan menampilkan video terkait dengan bagaimana itu generation dan ulang ulang. Jadi ini nanti sebagai bahan referensi bagi kamu untuk bisa menyelesaikan LKPD tadi. Rumus dari luas jajar ginjal adalah L sama dengan R kali T. Sedangkan rumus keliling jajar ginjal adalah K sama dengan 2 dikali A ditambah E. A-nya tadi yaitu 62 cm, maka kita tulis di 92 dikali T. T-nya tadi adalah 48. Apa yang kedua yaitu berat empat. Berat empat merupakan segi empat yang memiliki semua sisi sama panjang dan memiliki dua pasang sudut, namun bukan siku-siku, yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Pada berat keempat, diagonalnya saling berpotongan dan tegak lurus. Baik, anak-anak kami, tadi sudah disaksikan, sudah ditonton tadi video pembelajaran terkait dengan jajar ginjal tadi dan ulang keempat. Nah, ada gambaran bisa kira-kira itu? Sudah mulai ada ya. Nah, ini lagi bantuan Pak akan bagikan bahan ajar bagi anak-anak kami. Nanti juga ini nanti akan membantu kamu untuk menyelesaikan masalah pada LKPD. Jadi ini lagi bahan ajar. Silakan dilihat bahan ajar selain daripada buku matematika yang sudah ada sama kalian. Silakan anak-anak kami
Hendaknya anak-anak kami bisa berbagi tugas dalam kelompok yang sudah paham. Silakan bagi kepada kawan-kawan. Dan yang satu dihitungnya ini, yang satu dihitungnya yang satu, seperti itu. Ya, ada apa? Gimana nak? Oh ini D. A, B, C, D. Benar. Dari yang dia tolak tadi. Oke. Ada lagi? Jangan malu-malu berdiskusi, jangan malu-malu bertanya, silakan. Ya. Ada apa Siska? Oh ini kan sama dengan ini sama dengan artinya apa? Panjang kaki itu kira-kira sama dengan itu ya? BC mana yang sama? Oh iya, ini nanti ini kan ambil ini yang satu yang sama panjang dengan AB ini kan ini. Jadi panjang AB ini sehingga bisa dibilang bahwa CD itu adalah AB itu juga. Makanya ini ada AB sama AB sama. Daripada dua kali ditulisnya, maka satu kali aja dengan nama sisi yang sama. Sama juga dengan yang satunya ini. Seperti ini. Jadi kan ada BC tambah ini. BC itu apakah boleh Bapak Anda sebagai nanti? Karena panjangnya sama. Teruskan ya, tetap kerjasama dalam kelompok. Tuntas kali ini. Secara umum, bangun data secara umum, apa itu kredit? Baru nanti setelah kamu tahu itu secara definisi kalian secara berkelompok sudah tahu pengertian kredit secara umum, maka anak kami nanti bisa menentukan bagaimana dengan kredit. Jadi cari dulu kredit secara umum, maka yang berikutnya adalah kredit khusus pada kelompok. Itu paham ya? Ingat ya, selalu bekerja sama. Jangan malu-malu bertanya, jangan malu-malu. Baik, bagaimana? Sudah mulai capek? Capek ya? Oke, baik. Untuk itu, anak-anak kami, untuk semangatnya, kita buat semangat dulu. Kalian silakan berdiri dulu. Pada screening ini, ikuti gaya. Let's do it. Iya. Ayo ikuti ya. 5, 4, 3, 2. Yuk, semangat goyangnya. Ayo semangat, mulai dulu. Oke.
sudah segitiga kan kemudian segitigaannya segitiga A itu kan ini alasnya B ke D itu kan alasnya tingginya kan dari ke A maka kita akan sudah segitiga setengah BD artinya alas kali tinggi adalah OA itu makanya kalau sudah dapat itu terapkan juga di segitiga B nah, gitu ya tapi nanti sesuaikan dengan alasnya kalau di segitiga B alasnya itu kan ini tingginya kan dari ini ya. Baik, untuk anak-anak kami sebelumnya, bagaimana kira-kira di LKPD kita sudah siap? Sudah. Jadi sudah siap? Sudah. Baik, sekarang adalah siapa dulu di antara kelompok kalian ada kelompok 1, 2, 3, 4 di antara kelompok anak-anak kami yang berani tampil dulu siapa? Oh ya, kelompok 2 si Sofia Cipta di bawah. Bagaimana yang lain? Kita kasih kesempatan sama mereka. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baik untuk anak-anak kami, silakan kelompok yang lain menyimak, memperhatikan hasil daripada LKPD yang akan dipresentasikan oleh kelompok 2 dalam hal ini ada Cipta dan kawan-kawan. Baik teman-teman, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai keliling dan proses jenjang dan bola ketupat. Kelompok kami terdiri pertama Sofia Cipta Sebuah, Natasha Cipta Sebuah. Pada halaman berikutnya kegiatan 1, di situ ada beberapa jenis gambar yang berbeda-beda bentuk. Gambar pertama di situ ada bingkai foto, potongan kue, penggaris, dinding gedung, layangan, dan yang merupakan diagonal 1 dan tinggi dari segitiga A yaitu AO yang merupakan setengah dari diagonal 1 tersebut. Sehingga luas ketupat sama dengan luas segitiga A ditambah luas segitiga B sama dengan. Nah, baik, sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada dari teman-teman yang lain yang ingin mempertanyakannya atau kurang mengerti mengenai LKPD-nya bisa langsung ditanyakan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan silakan ajukan. Jangan malu-malu. Kepada teman kami Yarmin dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 3 sangat mengapresiasi presentasi dari kelompok 2. Nah, di sini kami memiliki pertanyaan. Di nomor 5 saya melihat sebuah gambar jajar genjang. Namun ketika saya balik seperti ini, gambar ini terlihat seperti gambar bola ketupat. Nah, pertanyaan saya, apakah gambar ini termasuk jajar genjang dan bisa juga disebut sebagai bola ketupat? Tolong dijelaskan. Untuk gambar jajar genjang yang kelima itu tentu saja berbeda. Dia bangun jajar genjang ini berbeda dengan bangun datar bola ketupat. Nah, dikarenakan pada bangun jajar genjang ia memiliki sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, sedangkan pada bola ketupat memiliki 4 sisi yang sama panjang. Nah, jadi bangun jajar genjang ini tidak bisa dikatakan sebagai bola ketupat karena memiliki 2 sifat. Pertanyaan kami, apakah bangun datar bola ketupat dapat dikatakan sebagai persegi karena memiliki 4 sisi yang sama? Terima kasih pertanyaan dari teman-teman kita. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Kalau menurut kami dari persegi, jawabannya itu tentu tidak, karena meskipun 2 bangun segi 4 tersebut memiliki 4 sisi yang sama panjang. Oke, baik. Kita kembali meluruskan tadi dari yang sudah disampaikan dari pertanyaan oleh si Yerni tadi terhadap kelompok Sofia dan kawan-kawan. Kalau nggak salah tadi katanya itu
gambar jajar genjengnya hampir mirip dengan gambar belah ketupat. Sebenarnya tidak. Itu tadi pada gambar yang di LKPD itu jelas dia gambar jajar genjeng ya. Karena melihat dari panjang sisi, kalau dia belah ketupat, nah ciri khasnya adalah semua sisinya sama panjang. Sementara pada gambar itu ada dua pasang sisi yang sama panjang, tidak semua sisinya sama panjang. Sehingga dari sifatnya itu dari panjang sisi tidak sama. Di sana adalah jelas-jelas dia adalah jajar genjang. Itu kira-kira ya. Jadi sudah jelas yang disampaikan oleh Sofia. Selanjutnya juga kita akan meneruskan ini. Kalau tidak salah tadi pertanyaan dari kelompok kita, apakah belah ketupat bisa dikatakan persegian? Melihat dari sisinya itu, karena ingat tadi juga memang sudah disampaikan berdasarkan salah satu sifat pada belah ketupat. Kalau tidak salah tadi Sophia tempat sisinya sama panjangnya pada belah ketupat. Pada persegi juga tempat sisinya sama panjang, jadi hampir sama. Cuma yang perbedaan antara belah ketupat dan persegi dilihat dari besar sudut yang dibentuk. Kalau pada persegi, keempat sudutnya itu adalah siku-siku. Jadi benar yang disampaikan tadi. Sementara pada belah ketupat, dua pasang sudutnya itu tidak siku-siku. Boleh lancip, boleh tumpul, asalkan bukan siku-siku. Jelas itu kita. Jadi sudah benar tadi yang disampaikan oleh Natasha dari kelompok yang mengaji. Baik teman-teman, sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Baik, tepuk tangan untuk baik, anak-anak kami, sebelum nanti kita akan mengakhiri pembelajaran kita akan evaluasi apakah akan kasih tugas latihan sekarang. Jadi nanti ada soal, silakan dikerjakan di sebelah kertas. Ini ada soal. Baik anak-anak kami, bagaimana latihannya sudah siap? Sudah. Kita kumpul ya. Oke, Bapak mulai dari sini. Sudah ini? Baik, untuk anak-anak kami, kita akan segera menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita akhiri, saya akan ulang kembali pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada pagi hari ini. Kira-kira di antara anak-anak kami dulu, apakah kalian memiliki kendala untuk mempelajari LKPD kita ini terkait dengan jajar genjang dan belah ketupat? Ada yang bisa menyampaikan apa yang dialami selama proses pembelajaran hari ini? Ada kendala atau bagaimana? Ya, kami Firmu, apa yang bisa kami rasakan selama pembelajaran hari ini? Baik, menurut saya tadi pembelajaran kali ini saya tidak mengalami kendala, tapi saya mendapatkan tujuan yaitu pada pembelajaran kali ini saya bisa menghitung keliling dari bangun jajar genjang dan belah ketupat, sekaligus saya juga bisa menghitung luas dari jajar genjang dan. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk jadi mengasihkan pembelajaran dari dia tidak memiliki kendala yang berarti, di mana data virus tadi dia sudah bisa menghitung itu keliling dan luas daripada jajar genjang, termasuk juga keliling dan luas daripada belah ketupat. Jadi bagus sekali itu. Nah, sekarang Bapak akan tanya juga, kita akan rangkum pembelajaran kita.
Kira-kira di antara anak-anak kami, tadi kita sudah mempelajari terkait dengan jajar genjang dan belah ketupat. Unjuk tangan di antara kalian, ada yang tahu apa rumus luas jajar genjang? Ya, anak kami dulu, silakan. Apa itu rumus luas jajar genjang? Menurut saya, rumus luas jajar genjang yaitu alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Bagus, tepuk tangan. Rumus luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Betul sekali itu. Selanjutnya, tadi juga kita sudah mempelajari belah ketupat. Dari melalui FKPD juga kamu sudah menemukan tadi apa rumus luas daripada belah ketupat. Di antara anak-anak kami, ada yang tahu apa itu tadi rumus luas belah ketupat? Tunjuk tangan. Jangan malu-malu, mantap Jessica. Oke, apa itu rumus luas belah ketupat? Menurut saya luas belah ketupat yaitu setengah dari kali diagonal 1 dan kali diagonal 2. Setengah diagonal 1 kali diagonal 2. Itu rumus luas belah ketupat. Betul itu? Betul. Jessica. Jadi benar sekali, kita luruskan semua, kita coba rangkum semua. Jadi pembelajaran kita hari ini anak-anak kami, tadi kita sudah mempelajari keliling dan luas daripada jajar genjang, termasuk juga keliling dan luas daripada belah ketupat. Jadi rumus keliling daripada jajar genjang adalah kita menjumlahkan seluruh sisi daripada jajar genjang itu. 2AB tambah CT. Selanjutnya rumus luas daripada jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Selanjutnya pada belah ketupat, rumus keliling daripada belah ketupat adalah 4 sisi, atau tadi panjang sisi kita besarkan dengan A, maka dia adalah 4A. Rumus luas daripada belah ketupat, karena tadi yang disampaikan oleh sisi sekarang itu adalah setengah diagonal 1 kali diagonal 2. Sekali lagi, rumus luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Rumus luas belah ketupat adalah setengah diagonal 1 dikali diagonal 2. Bisa diingat itu? Bisa, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Sekarang Bapak akan memberikan tugas di rumah. Ini ada tugas di rumah. Itu di halaman 204 nomor 4. Ada A, B, dan C yang dicari. Bagaimana? Bisa dikerjakan itu di rumah? Bisa. Baik, untuk anak-anak kami, ini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak sangat senang, Bapak sangat apresiasi, di mana anak-anak kami juga sudah menunjukkan aktif dalam pembelajaran, dan hendaknya itu jangan cukup di sini, seterusnya juga terus dikembangkan. Karena anak-anak kami kalau ada pembelajaran itu tetap aktif, ingat belajar sungguh-sungguh. Nanti sampai di rumah juga silakan buka buku, kerjakan latihan tadi dengan sungguh-sungguh. Jelas itu ya? Jelas. Kita akan akhiri, dan demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan selamat pagi. Selamat pagi, Pak.